Ini karena gue banyak baca komen, ternyata banyak juga yang minta bawain Liga 1. Dan kelasnya Teko dengan Thomas Doll kan beda. Thomas Doll mantan pemain, kemudian juga pernah untuk tim nasional, dia nggak ngeliat Simic. Lu perform, lu bisa cetak gol, lu akan main. Keputusan keluarga, kepolisian yang juga berbicara dengan keluarga, dan itu jaminan tidak bisa kita ganggu untuk apa yang akan menjadi pilihan masa depan bagi Ferrari. Balik lagi di Kick and Runs, masih bareng Apip Sapi di sini dan juga komentator-komentator handal kesayangan kalian semua. Dan ini karena gue banyak baca komen, ternyata banyak juga yang minta bawain Liga 1. Wah, ini kan gue kan Liga 1 nonton banget, gue Liga 1 banget, pasti kita bahas. Dan ini ada match yang seru juga ya, kebetulan ini ada peringkat 1 sama peringkat 4 sekarang. Nah, itu kan tahu kan gue kan. Ada Madura United berhadapan dengan Persija. Oh ini Persija lawan Madura United. Ini kan masih dinamis nih, awal-awal masih 6 pertandingan ya. Ini masih seru-serunya gimana tuh pertandingan Madura United lawan Persija, Om? Iya, Madura sejauh ini kan berada di atas, konsisten. Jaja mulai menemukan sentuhannya. Beto juga walaupun usianya nggak muda, tapi sejauh ini kan juga masih menjadi bagian penting dalam di tim lini depan dari Madura. Tinggal bagaimana kedalaman skuad, bagaimana konsistensi mereka. Apalagi kan musim ini kan musim yang sangat kompetitif ya, dengan regulasi 5+1 ya kan. Artinya setiap tim ya kan dibutuhkan tidak hanya pemain-pemain lokal, tapi pemain-pemain asing yang berkualitas untuk bisa berada di level ataupun klasemen Liga 1. Iya, iya. Ini kedua tim juga masih sama-sama baru menerima satu kekalahan. Ini kan lagi panas banget, lagi moodnya lagi bagus banget nih, Om. Lu ngeliatnya gimana? Iya, keadaan klasemen masih cukup menipu tentunya dalam musim, tapi kita melihat development dan juga penampilan di lapangan dari terutama Persija ya. Mereka mungkin masih belum terlalu konsisten, tapi sudah mampu meraih kemenangan di masa-masa sulit. Dan kalau kita melihat penampilan dari para pemain mudanya, Rio Fahmi kembali menjadi satu pemain yang bisa mendikte permainan dari sektor pertahanan bersama dengan Andrej Kudela. Ini adalah dua pemain yang paling impresif untuk Persija di zona pertahanan karena mereka begitu mengandalkan dua pemain ini untuk bisa mengalirkan bola menuju lini kedua. Tapi juga kemudian Hanif Syabandi, Abimanyu, Witan, Maciek Gayos bahkan pemain baru. Kita sudah tahu bahwa DNA tim ini sudah terbentuk. Ketika Thomas Doll diberikan waktu di musim lalu untuk bisa membangun sebuah squad, memang jalannya begitu berliku di awal, meracik pemain muda yang hadir dengan pemain-pemain veteran tidak terlalu mudah, tapi sekarang kita melihat perkembangan permainan Rico Simanjuntak menjadi two-way player, di transisi dia juga sekarang begitu disiplin untuk membantu pertahanan. Dulu dia tidak punya atribut ini kan, dan dia lebih di sepertiga akhir lapangan banyak lawan. attacking aja. Dan sekarang bagaimana dari press, kemudian transisi untuk defending, tanpa bola Persija sekarang begitu impresif. Dan ini membuat tentunya ketika semua kinerjanya sudah positif, maka Witan sebagai pemain yang sempat diragukan, dan juga ketika gawang terbuka menghadapi Thailand, sepertinya membuat dia tertekan. Dia sudah bisa enjoy lagi. Dan sama tadi kita bicara tentang breaking the lines, maka pemain ini adalah pemain yang begitu magis. Breaking the lines, low block, kemudian mengambil resiko di sudut-sudut sempit. Inilah keunggulan-keunggulan Witan yang bisa di-unlock dengan baik oleh Thomas Doll ketika sudah Thomas Doll pun memahami apa yang menjadi kelebihan dari Witan. Oleh karena dia begitu bersinar di tim Persija kali ini. Iya, karena yang menarik kedua tim ini benar-benar sama-sama kuat. Musim lalu kalau berkaca musim lalu itu 2 kali imbang juga ya, 0-0, 0-0. Nah kalau kita berkaca dari musim sebelumnya apa itu yang bisa diambil tuh, atau di lini yang lemahnya apa itu yang bisa dimanfaatkan? Iya, pastinya kalau berbicara Madura kan sejauh ini kita ketahui mereka punya kekuatan lini tengah yang sangat baik. Kemudian juga lini depan mereka, flank mereka juga cepat-cepat ya kan. Tinggal bagaimana di putaran di kompetisi musim ini Persija dengan kedatangan Thomas Doll membuat setiap individu memiliki knowledge. Bagaimana transisi mereka sangat baik, bagaimana setiap individu diharapkan mampu untuk menjalankan taktikal secara konsisten. Ya kan? Banyak potensi-potensi muda yang dikembangkan di musim ini ya kan. Untuk berbicara seperti musim lalu, saya pikir Persija akan bisa berbuat lebih baik, lebih banyak daripada musim lalu saya pikir, dengan potensi, dengan kepercayaan yang sudah pada tumbuh seperti Witan yang sudah banyak membuat assist, kemudian Rio Fahmi, pemain muda yang terlibat untuk bisa mendapatkan
masih game ketika itu kan. Artinya kepercayaan diri sudah mulai tumbuh. Kita agak spesifikin lagi, kita bahas pemain karena kalau ya gue sepakat banget tuh transisi Persija tuh udah enak banget lihat ya. Rico naik turun, Knowledge yang disiplin. penting. Itu dia tuh. Tapi yang sering dibahas juga sama Om Supri waktu timnas kemarin ini Witan nih. Witan kan saat itu kan masih banyak perbincangan tuh naik turun. Sekarang tuh udah bisa dibilang nyetel belum? Kalau belum. Kalau berbicara nyetel, ya terlalu lama sebenarnya untuk adaptasi untuk pemain yang pernah berkiprah di Eropa. Kemudian label dia adalah label tim nasional gitu loh, ya kan? Tapi tidak bisa dikatakan terlambat dengan pencapaian 4 assist, ya kan? Gua pikir ini momennya dia harus bisa menjawab kepercayaan itu. Setiap dia itu mendapatkan kesempatan untuk bermain itu aja, untuk bisa dia selalu mendapat panggilan untuk tim nasional. Iya, kalau lo sendiri Om Adi gimana ngeliat Witan nih sejauh ini tuh? Iya, mungkin terlambat untuk bisa menjadi pemain yang diandalkan oleh Thomas Doll, tapi tentunya bagi dia dan perkembangan timnya sudah sangat positif ya. Minimal kepercayaan diri dia udah tumbuh lah. Sudah kembali kan, dan kita tahu kualitas dia sebelum kejadian gawang terbuka tersebut, dan itu mungkin perlu waktu, perlu kesabaran juga dari tim pelatih berbicara secara psikologis juga ke Witan. Dan kalau pemain ini sudah mendapatkan rangkulan dan mendapatkan motivasi yang tepat, ini akan terjadi outcome-nya. Tapi lawannya Madura. Madura juga di lapangan tengah punya banyak sekali senjata, bahkan adisi barunya seperti Koko Ari juga menjadi pemain yang mengupgrade pertahanan mereka. Fahrudin Arianto tentunya tetap leader di sana. Lulinia juga menjadi pemain yang berperan begitu cair ya. Dia bisa bergerak ditopang oleh para pemain gelandang, tapi juga bisa menjadi pemain di sektor depan. Kemudian bagaimana Israel Rivera, set piece-nya nih yang menjadi kekuatan yang luar biasa yang membuat Smart juga banget ya. Betul. Hugo Zaza juga seolah seperti menikmati lagi lapangan tengah Madura menjadi begitu hidup ya. Ini membuat tentunya pertandingan nanti akan sangat seru, tapi gue berpikir mungkin akan saling membatalkan kualitas dari kedua tim ini di lapangan. Terus ada satu lagi pengganti dari Zulfiandi, Ricky Aryansyah. Itu jangkar yang luar biasa. Kemudian beberapa kali juga dia berani untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Artinya siapa tim yang mampu untuk bisa memenangkan perebutan di lini tengah itu akan bisa memenangkan pertandingan. Kalau di Madura ada jangkar yang lagi kokoh-kokohnya, kita lihat di Persija juga ada Rio Matsumura. Yang ngegolinnya juga bukan kayak sekedar Itu assist. Kemarin ngasih assist ke Hanif kan. Itu dia tuh. Ini oke ya, maksudnya udah cukup bagus deh sejauh ini ya Rio Matsumura. Lu ngeliatnya gimana? Ya, ini juga kembali ya, pemain yang memang Thomas Doll tahu betul untuk bagaimana memanfaatkan dia. Late runs-nya menuju box ketika ada cutback dari dua flank, dia tahu bagaimana bisa melirik ke Rico, melirik ke Witan. Ini pemain yang begitu pintar, dia juga bisa membuka dari lapangan tengah dan kemampuan finishingnya pun cukup spektakuler. Reputasi dia dengan gol-gol yang dia ciptakan ke tim besar, ini juga menyebabkan bagaimana Rio Matsumura begitu diandalkan dan menjadi roh untuk bisa menekan pertahanan. Jadi pamornya siapa yang main di PSIS sekarang? Jepang juga itu? Maroka sekarang sepertinya sedikit berkurang dengan munculnya Rio Matsumura. Kalau dulu kan energik ya. Sekarang dengan Taisei Marukawa. Tapi dengan visi yang dimiliki Rio Matsumura, aku pikir dia seorang gelandang yang jenius. Nggak cuma mengandalkan etos kerja gitu. Tapi Taisei kayaknya yang bisa pakai cuma Aji ya. Aji. Bagaimana bisa secara psikologis dia sudah bisa melakukan pendekatan dengan baik ya. Tapi kalau di baliknya lagi Marco Simic di depan, nah itu bangkitin Persija lagi kah kayak waktu musim-musim kemarin sebelumnya pas ada Marco Simic? Simic tambahan dimensi tekanan bagi Persija. Simic adalah pemain yang tidak dimiliki di musim lalu ketika lini depan mungkin karakternya false nine. Banyak pemain dari lini kedua yang masuk untuk menciptakan gol. Simic pun juga belum hadir di tim karena cedera yang dialami cukup panjang tapi sudah mulai pulih. Jadi Thomas Doll sebenarnya tidak membutuhkan Simic terlalu besar. Tapi dengan adanya Simic, dia akan menambah gaya yang berbeda, tipikal yang berbeda yang bisa menjadi opsi alternatif ketika deadlock tercipta misalnya untuk Persija. Untuk sebagai go-to guy tidak lagi karena Thomas Doll membagi kerja tersebut menciptakan gol kepada Rio Matsumura, kepada Witan, kepada Gayos, kepada Rico Simanjuntak. Dan jadi ada super sub Aji juga. Ada Aji Kusuma. Jadi semuanya mendapatkan peran yang sama dan ini yang membuat tim ini hidup lagi karena kompetisinya begitu luar biasa internally. Dan kelasnya Teko dengan Thomas Doll kan beda. Thomas Doll mantan pemain,
kemudian juga pernah untuk tim nasional, dia nggak ngelihat simic. Lu perform, lu bisa cetak gol, lu akan main. Iya, itu dia. Ya, buktinya Rehan. Rehan. Jadi pemain yang Iya. bagus ya untuk Persija. Mas Dol sebagai pelatih, mantan pemain juga, bekas yang pelatih keren juga. Ini menarik gini, ada Ferrari. Ferrari yang ikut tes polisi. Nah, kemarin Ferrari ikut tes polisi, terus juga Thomas Doll sedikit kecewa lah ya, sedikit kecewa dengan keputusan itu. Itu gimana tuh? Peran Ferrari dulu lah, peran Ferrari di Persija. Mungkin Om Supri jawab dulu. Iya, sebenarnya kan Ferrari kan pemain muda, penuh potensi, kemudian juga dalam beberapa musim terakhir kan tidak hanya mendapatkan tempat di Persija, tapi dia juga sering dipanggil untuk tim nasional. Ya menyayangkan saja kalau memang dia harus ikut tes polisi. Walaupun tes polisi mungkin jaminan untuk masa depan dia ketika pensiun. Hidup ada pilihan gitu loh. Cuman menyayangkan. Artinya kesempatan kemudian waktu Ferrari untuk bisa berkiprah di Liga 1 kan sedikitnya terganggu dengan perform yang sebenarnya dia sudah berada di level atas gitu. Berarti ini sebenarnya pilihannya harusnya pilih salah satu dulu atau gimana? Ya kan dia masih muda ya kan. Masih bebas walaupun memang banyak sekali pemain-pemain bola yang memang tidak hanya ke kepolisian, Tentara juga ya? tentara juga gitu loh. Ya kan, waktu dia kemudian juga kesempatan dia untuk all out komitmen di sepak bola kan terbatas nantinya dengan regulasi aturan di instansinya. Ya kita nggak bisa mencampuri keputusan Antara pribadi ya, antara keluarga itu malah dengan pilihan. Ferrari. Pelatih oke punya pandangan tentunya Betul, pemain pelatih ini lah. harus menjadi bagian dari skuad dan dia bisa bekerja dengan Ferrari. Dan upgrade Ferrari pun terasa di bawah Thomas Doll dan juga Sintayong, bahkan juga untuk kelompok umur di tim nasional sebetulnya tidak tergantikan. Tapi kan itu tadi keputusan keluarga, kepolisian yang juga berbicara dengan keluarga dan itu Jaminan. tidak bisa kita ganggu untuk apa yang akan menjadi pilihan masa depan bagi Ferrari. Ya, pokoknya apapun yang dipilih Ferrari, semoga yang terbaik lah. Pokoknya lah, kita doain itu aja. Tapi sedikit nih, jalannya pertandingan kira-kira Persija berhadapan dengan Madura United. Iya, itu tadi yang gue bilang, siapapun tim yang mampu untuk bisa mengontrol permainan dan memenangkan duel lini tengah, itu akan bisa memenangkan pertandingan. Wah, itu dia tadi komentar-komentar dari komentator kita. Ada Bung Supri dan ada Bung Adiani. Boleh juga dikomentarin itu, apalagi yang mau kita bahas semuanya. Liga 1 udah kita bahas, bakalan kita bahas juga minggu depan mungkin ya. Saya juga nonton. Amin. Saya juga nonton nanti Liga 1. Oke, itu tadi komentar-komentar seru dari komentator kita. Silakan di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa terus nonton Kick and Runs yang udah bakal tayang lagi tiap minggunya. Ya, sehat-sehat selalu buat Transport Mania. Sampai ketemu lagi di Kick and Runs di Transportainment. Terima kasih ya, Safi pamit. Bung Adi dan Bung Supri juga pamit. Terima kasih.